Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Max Power Part 2. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Max Power. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita lanjutkan ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Nagi yang memasang wajah santuy setelah ia memberikan kekuatan yang terlalu overpower pada mesin tesnya. Nagi pun di sana berpikir bahwa semua orang yang ada di sana tidak bisa merasakan kekuatannya, sehingga ia berpikir jika mereka ini sangatlah lemah. Pak Guru sendiri di sana langsung mengkhawatirkan murid-murid yang sekarang terlihat sedikit terluka akibat ledakan yang terjadi barusan. Pak Guru langsung menanyakan keadaan Nagi, dan di sana ia berkata bahwa Nagi beruntung tidak terluka karena tadi ada di tengah-tengah ledakan. Sambil memperhatikan alatnya di sana, guru itu berpikir bahwa mungkin alat itu cacat sehingga alatnya hancur berkeping-keping. Di sana Pak Guru malah berkata jika itu buruk karena sekarang mereka tidak bisa mengetahui kekuatan dan atribut milik Nagi. Nagi bingung mengapa itu buruk, tapi di sana Pak Guru menjelaskan jika hal itu buruk karena para siswa akan dibagi kelompok sesuai dengan tipe masing-masing. Tiba-tiba di sana guru itu pun memanggil Jun, dan di sana ia bertanya apakah Jun bersedia jika Nagi satu kelompok dengannya. Jun dan kawanannya pun langsung menatap dengan tatapan rendah pada Nagi yang akan dimasukkan ke dalam kelompok mereka. Lalu tiba-tiba ia tersenyum dengan tatapan jahat, dan dengan senyum manisnya ia pun berkata bahwa ia setuju dengan Pak Guru dan ia ingin Nagi masuk ke dalam kelompoknya. Sambil berjalan melewati Nagi, di sana Jun pun berkata bahwa ia akan menantikan pertemuan dengan Nagi di kelompoknya nanti. Beberapa saat setelah itu cerita pun berganti ke Shibuya lama yang tempatnya sudah hancur berantakan. Dijelaskan bahwa Shibuya lama menjadi sarang monster setelah malapetaka besar telah diselesaikan oleh Ichikami yang sekarang bereinkarnasi menjadi Nagi. Pak Guru di sana menjelaskan bahwa Shibuya ditinggalkan karena telah menjadi sarang monster. Tapi meski begitu, sekarang polisi terus menaklukkan monster yang tersisa. Di sana gurunya pun berkata bahwa sekarang para murid akan membantu polisi dengan mengalahkan para monster yang berada di sana. Nagi langsung berpikir bahwa itu adalah hal bagus karena sekarang ada kelas praktik, dan ia berpikir bahwa para murid pasti bisa mengalahkan monster jika mereka bekerja sama. Sambil memperhatikan tempatnya, sekarang Nagi sedikit bingung karena saat malam ia juga berada di sana. Saat malam ia menghabisi semua monster, tapi anehnya sekarang para monster masih ada dan terus bermunculan. Nagi bingung karena para monster itu terus muncul walaupun di sana tidak ada tanda-tanda bencana. Nagi pun di sana memasang wajah kesal ketika ia melihat para murid bersikap santai ketika akan melakukan praktik pertempuran melawan para monster. Saat Nagi menghela nafasnya, terlihat di sana Mizuha pun langsung memperhatikan tingkah laku yang Nagi lakukan sekarang. Pak Guru pun di sana berteriak dan ia berkata jika kelas praktik akan dimulai, jadi sekarang mereka harus bekerja sama sebagai sebuah tim. Saat Nagi sedang sendirian, tiba-tiba di sana ada orang yang memanggilnya, dan di sana Nagi pun langsung dibawa dan dipojokkan ke sebuah tempat yang cukup sepi. Ternyata yang membawa Nagi adalah Jun, dan di sana Jun berkata agar sekarang Nagi diam di sana dan tidak mengganggu timnya. Nagi sendiri di sana diam saja, dan di sana ia langsung membersihkan baju yang tadi dipegang oleh Jun. Nagi di sana berkata bahwa jika Jun tidak menyukainya, maka Nagi mengatakan agar Jun mengabaikan dirinya saja. Jun yang mendengar hal itu kesal, dan ia berkata bahwa Nagi ini adalah seorang sampah, tapi mengapa Mizuha malah tertarik pada dirinya. Nagi yang mendengar hal itu langsung menatap bingung dengan ucapan yang dikatakan oleh Jun barusan. Lalu dengan wajah senangnya di sana Nagi bertanya, apakah Jun ini suka dengan Mizuha yang merupakan seorang bangsawan. Jun yang mendengar hal itu semakin kesal, dan terlihat di sana bebenguknya sudah berubah karena tidak kuat menahan amarahnya. Saat Jun sedang marah seperti itu, di sana Nagi tidak memperdulikannya, dan Nagi malah memperhatikan hal lain yang terjadi sekarang. Sambil dibantu oleh teman-temannya, di sana Jun pun langsung bersiap untuk melancarkan serangan kuat agar bisa membantai Nagi yang ada di hadapannya. Nagi pun berkata agar Jun tidak melakukan hal itu karena sekarang di belakang Jun ada sesuatu yang berbahaya. Jun yang mendengar hal itu semakin kesal, dan ia berkata bahwa dirinya tidak akan tertipu oleh trik anak-anak yang dilakukan oleh Nagi. Namun di sana Jun pun bingung ketika ia melihat bayangan besar yang sekarang menghalangi pandangannya. Terlihat di belakang Jun dan teman-temannya sekarang ada sebuah monster yang mengeluarkan aura mengerikan secara terus-menerus. Jun dan teman-temannya pun langsung terkejut, dan mereka berkata jika keadaan sekarang sangatlah tidak mungkin. Dengan aura yang menyeramkan, di sana monster itu berkata,
Beraninya bocah seperti kalian datang di hadapanku. Jun dan teman-temannya itu di sana terkejut karena mereka tidak menyangka jika monster yang ada di hadapannya adalah tentara iblis. Teman-teman Jun pun langsung takut dan di sana mereka langsung berkata agar sekarang Jun yang mereka anggap kuat mengalahkan monster itu. Jun pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan di sana ia langsung menyerang monster yang tadi ada di belakangnya tersebut. Serangan Jun ini cukup kuat sehingga membuat ledakan yang cukup besar ketika mengenai tentara iblis tersebut. Jun dan teman-temannya langsung gede hulu karena mereka berpikir jika sekarang mereka telah berhasil mengalahkan monster yang tadi muncul. Namun ternyata monster itu tidak kenapa-napa karena serangan Jun ini seperti serangan bocah sehingga tidak bisa menggoresnya sedikit pun. Jun langsung berkeringat dingin ketika ia tahu bahwa serangan kuat yang tadi ia lancarkan ternyata tidak melukai monster itu sedikit pun. Sambil memperhatikan Jun di sana lagi berpikir bahwa sihir level 1 milik Jun pasti tidak akan bisa mengalahkan iblis tentara tersebut. Terlihat si monster terus bergerak sehingga membuat Jun dan kawanannya ketakutan. Dua temannya bergetar takut karena mereka bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Bahkan sekarang terlihat Jun ini terjatuh karena ia sangat ketakutan dengan monster yang datang ke arahnya itu. Jun dan kawanannya terus bergidik ngeri ketika si monster akan datang dan entah apa yang akan dilakukan oleh monster itu pada mereka. Jun mulai mengeluarkan air matanya dan dia berpikir bahwa sekarang dirinya pasti akan mati dan pergi ke neraka. Bahkan di sana Jun mengompol sambil gemetar karena ia sangat ketakutan dengan keadaan sekarang. Si tentara iblis pun di sana bergerak cepat dan di sana tentara iblis itu sudah bersiap untuk mencincang Jun. Namun tiba-tiba tentara iblis itu terkejut ketika ia merasakan sesuatu yang ada di hadapannya. Ternyata ia terkejut karena ia merasakan kekuatan milik Nagi yang sedang berdiri dengan santuy. Nagi pun langsung menatap dengan cukup tajam ke arah monster yang tadi akan menyerang Jun dengan kekuatannya. Monster itu langsung ketakutan dan ia berpikir bahwa jika dirinya menyerang maka ia pasti akan mati karena terkena serangan. Dengan cepat monster itu pun langsung mundur ke belakang ketika ia memikirkan dengan apa yang akan terjadi. Saat Jun sedang menangis, di sana Nagi bergerak ke sana dan ia berkata bahwa monster pun tahu dengan keadaan sekarang. Nagi berdiri di hadapan Jun dan kawanannya dan ia berkata jika monster itu sekarang takut karena ia bisa tahu tentang siapa yang terkuat di sana. Monster itu pun langsung menatap tajam sambil mengeluarkan aura ungu yang menyelimuti dirinya. Nagi sekarang terlihat mengeluarkan aura kekuatannya yang dimana aura ini sangatlah besar dan kuat. Si monster pun langsung menggerakkan tangannya dengan mengerikan dan sambil mengeluarkan lingkaran sihirnya, di sana si monster berteriak kencang karena ia sedang mengumpulkan tenaga yang besar. Nagi yang melihat hal tersebut langsung mengeluarkan lingkaran sihirnya dan sekarang ia juga sudah bersiap untuk menyerang monster iblis tersebut. Jun dan kawanannya pun langsung ketakutan dan mereka berkata jika Nagi ini pasti tidak akan bisa mengalahkan monster itu dengan sihir level 1. Terlihat si monster mengeluarkan kekuatan hebat yang dimana ia mengeluarkan skill bernama Magic Barrier yang merupakan sihir level 2. Saat serangan itu akan datang, Nagi pun di sana langsung menggunakan skillnya dan menahan serangan tersebut. Nagi di sana tersenyum kecil dan sambil mengeluarkan sihir Fire Raw level 1-nya, di sana Nagi pun langsung mengeluarkan serangan yang sangat kuat. Terlihat sekarang serangan iblis itu menjadi kecil karena dilahap oleh kekuatan Nagi yang besar. Serangan Nagi pun berhasil melahap semua serangan dari iblis tadi. Dan serangan Nagi pun sekarang sudah bersiap untuk mengenai si tentara iblis yang tadi akan menyerangnya. Dan boom, serangan Nagi yang sangat kuat di sana berhasil mengenainya hingga menciptakan ledakan yang cukup dahsyat. Ketika ledakan tersebut terjadi, Nagi pun di sana diam saja sambil memperhatikan keadaannya dengan cukup seksama. Jun dan teman-temannya di sana berkeringat dingin karena mereka sedikit terkejut dengan keadaan yang terjadi sekarang. Terlihat sekarang di hadapan mereka ada sebuah api yang berkobar secara terus-menerus dan hal itu langsung membuat Jun terkejut karena ternyata tadi Nagi bisa mengalahkan iblis tentara yang ada di hadapannya. Sambil memperhatikan Nagi, di sana Jun pun berpikir bahwa itu tidak mungkin dan Nagi tidak mungkin bisa mengalahkan monster tersebut. Sambil memperhatikan kristal dari monster iblisnya, di sana Nagi pun berpikir bahwa sihir level 1 miliknya bisa mengalahkan tentara iblis walaupun tingkatannya lebih tinggi. Nagi menatap tajam dan dia berpikir bahwa para monster itu terus muncul sehingga ia pikir jika itu adalah suatu pertanda yang buruk. Nagi pun ingat kembali dengan malapetaka pertama yang dimana banyak manusia yang terus diserang oleh para monster. Nagi ingat bahwa jika malapetaka terjadi lagi, maka akan banyak anak-anak yang bersedih dan mungkin dirinya juga akan bersedih kembali karena kehilangan beberapa rekan yang bersama dengan dirinya. Nagi yang mengingat semua hal itu langsung memasang wajah sedih karena ia tidak ingin hal itu terjadi lagi di dunia. Tubuh Nagi di sana bergetar kesal dan sambil menatap langit Nagi berpikir bahwa jika malapetaka terjadi lagi, maka ia pasti akan menyelamatkan semua orang yang ada di dunia.
Sedangkan Jun sendiri sekarang terlihat kesal ketika teman-temannya berkata jika Nagilah yang berhasil mengalahkan tentara iblis. Jun yang kesal di sana langsung memukul dinding di sebelahnya. Sambil menatap kesal, Jun berpikir bahwa Nagi itu pasti tidak mungkin mengalahkan tentara iblis dan Nagi tadi hanya menggunakan trik saja. Sedangkan di belakang mereka terlihat ada Mizuha yang bersembunyi dan ia terkejut dengan apa yang terjadi barusan. Beberapa waktu sebelum itu terlihat Mizuha ini berhasil mengalahkan beberapa monster sendirian. Dan ketika melihat kekuatan milik Mizuha, teman-temannya pun langsung terkejut dan mereka berkata jika Mizuha sangatlah luar biasa. Mizuha di sana sombong dan ia berkata jika orang biasa itu sangat tidak berguna karena bahkan mereka terkejut dengan kekuatan Mizuha yang belum dikeluarkan sepenuhnya. Mizuha ini terus menyombongkan dirinya dan ia berpikir bahwa dirinya adalah seorang jenius, jadi mungkin memang wajar jika ia harus dibanggakan dan disombongkan oleh semua orang. Tapi tiba-tiba di sana Mizuha melihat ke arah Jun yang sekarang sedang membawa Nagi. Terlihat di sana Mizuha ini memperhatikan saat Jun sedang membawa Nagi ke sebuah tempat yang cukup sepi. Mizuha pun langsung berkata bahwa ia akan pergi dan ia menyuruh temannya untuk menyelesaikan sisa dari para monsternya. Terlihat pada saat itu Mizuha datang dan ia memperhatikan Jun yang ia pikir sedang membuli Nagi. Mizuha di sana terus memperhatikan mereka dari belakang, tapi tiba-tiba ia terkejut ketika melihat sesuatu yang sekarang ada bersama Nagi dan Jun. Ia terkejut karena ternyata sekarang di hadapan Nagi dan Jun ada tentara iblis yang terkenal sangat kuat. Pada saat itu Mizuha langsung ketakutan dan dia berkata bahwa tentara iblis itu pasti tidak akan bisa dikalahkan oleh Nagi ataupun Jun. Ia pun langsung berlari dan dia berkata bahwa keluarga bangsawan seperti dirinya harus membantu mereka. Mizuha di sana berlari dan ia berkata agar sekarang mereka semua kabur dari sana. Tapi tiba-tiba Mizuha langsung terkejut ketika ia melihat sebuah serangan api yang cukup kuat. Mizuha pun langsung menahan serangan api tersebut yang dimana ternyata serangan itu berasal dari Nagi yang menatap dengan cukup tajam. Mizuha di sana kaget dan ia langsung berpikir apakah benar jika serangan tadi berasal dari Nagi. Mizuha berpikir bahwa Nagi itu dulu adalah seorang pemalu dan bahkan Nagi juga adalah orang yang tidak punya bakat dalam sihir. Namun sekarang ia bingung karena bagaimana bisa Nagi menjadi sangat kuat dalam waktu yang singkat dan bahkan bisa mengalahkan tentara iblis dengan sihir level 1 saja. Ia menjelaskan jika kekuatan iblis ditentukan dengan jumlah kristal yang bisa memperlihatkan ranking mereka. Dijelaskan pula bahwa monster sihir berada di peringkat 6, sedangkan si tentara iblis berada di peringkat 5 dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Kapten iblis yang dulu menyerang manusia adalah ranking 4, sedangkan General Demon dan Demon King berada di ranking 3 dan 2 karena kekuatan mereka yang sangat dahsyat. Namun yang tertinggi dari semua itu adalah Demon God, yang dimana Demon God ini sudah pernah dikalahkan oleh Nagi atau Ichikami. Mizuha menjelaskan jika kekuatan iblis itu sudah menjadi pengetahuan umum, jadi semua orang pasti bertarung sesuai dengan kekuatannya. Mizuha berpikir bahwa untuk mengalahkan tentara iblis, maka seharusnya membutuhkan magic level 3, tapi anehnya Nagi bisa mengalahkan monster tersebut dengan sihir level 1 saja. Mizuha di sana terus memperhatikan Nagi sambil bersembunyi di balik tembok, dan di sana ia langsung bingung tentang mengapa sekarang ia malah bersembunyi ketika melihat Nagi. Tapi meski begitu ia tetap bersembunyi dan ia hanya bisa memperhatikan Nagi dari jarak yang cukup jauh. Nagi yang merasakan kehadiran Mizuha di sana langsung berkata bahwa kelakuan Mizuha yang sering mengintip itu adalah hal yang buruk. Mizuha pun terkejut dan di sana ia bertanya bagaimana bisa Nagi mengetahui jika dirinya berada di sana. Nagi langsung mengatakan bahwa jika Mizuha adalah seorang penyihir, maka seharusnya Mizuha ini bisa mengetahui hal tersebut. Namun ternyata di sana Mizuha tidak mengerti dan ia malah berkata, "Yunda tahu, kok tanya saya?" Nagi langsung menghela nafasnya dan dia berkata bahwa ternyata Mizuha ini tidak bisa merasakan kekuatan milik orang lain. Nagi pun di sana langsung pergi meninggalkan Mizuha yang tadi sedang bingung dengan perkataannya. Mizuha sendiri di sana langsung mengejar Nagi dan ia berkata agar sekarang Nagi menunggu dirinya. Mizuha bertanya tentang apa maksud dari perkataan Nagi dan ia ingin Nagi menjelaskan semua itu kepadanya. Namun sayang saat Mizuha akan mengejar Nagi, tiba-tiba di sana Nagi menghilang dari pandangannya. Ternyata Nagi di sana berada di atas Mizuha sehingga membuat Mizuha bingung dengan keberadaan Nagi. Sambil memperhatikan Mizuha di sana Nagi berkata bahwa Mizuha yang mengaku sebagai bangsawan itu sangatlah menyedihkan. Sekarang Nagi pun berkata bahwa sekarang ia akan memeriksa keadaan sekitar karena ditakutkan masih ada monster kuat yang tersisa.
Saat Nagi merasakan semua kekuatan itu, di sana Nagi langsung berkata bahwa para tentara iblis sudah musnah, tapi sekarang masih ada makhluk sihir yang cukup kuat. Nagi menghela nafasnya karena ia tahu jika para murid tidak akan bisa mengalahkan monster itu, karena bahkan Jun yang dianggap kuat juga hanya bisa menyerang dengan kekuatan lemah. Sambil bersiap dengan kekuatannya, di sana Nagi pun berpikir bahwa sekarang ia akan mengurangi kekuatan para monster dengan skill miliknya. Nagi langsung mengeluarkan 2 magic circle di kedua tangannya, dan di sana ia langsung bersiap untuk menyerang para monster yang ada. Saat Nagi mengeluarkan kekuatan itu, wajah Nagi terlihat cukup serius karena sekarang ia harus mengenai beberapa target yang sudah ia inginkan. Di sana Nagi mengeluarkan skill sihir level 2 bernama Magic Beret, dan serangan itu langsung menyebar kemana-mana. Serangan dari Nagi ini melesat dengan cepat ke seluruh tempat, dan ketika melihat serangan itu, Jun dan kawanannya pun langsung terkejut karena mereka bisa melihat sesuatu seperti bintang jatuh. Namun Mizuha yang melihat hal itu langsung berkata jika hal tersebut adalah sihir yang menggunakan kekuatan ganda. Sedangkan di sisi lain terlihat ada beberapa murid yang kesulitan karena mereka harus melawan monster yang berjumlah cukup banyak. Monster itu mengeluarkan kekuatannya dan langsung bersiap untuk menyerang para murid yang sedang ketakutan. Murid itu di sana ketakutan karena sekarang ia berpikir jika dirinya pasti akan mati diterkam oleh monster mengerikan tersebut. Namun tiba-tiba kepala monster itu langsung terpotong karena terkena sebuah serangan kuat yang muncul entah dari mana. Saat si wanita itu ketakutan, di sana temannya pun datang dan dia langsung bertanya tentang keadaan dari wanita tadi. Sedangkan orang yang menyerang monster tersebut adalah Nagi, dan di sana Nagi malah senang ketika ia bisa membunuh semua monster yang ada di sana. Nagi terus tersenyum sambil memperhatikan kematian para monster yang terkena serangan level 2 miliknya. Namun tiba-tiba di sana wajahnya berkeringat dingin karena ia merasa jika sekarang dirinya melakukan sebuah kesalahan. Terlihat sekarang monster yang ada sudah banyak yang mati dan semuanya sudah tergeletak dengan sangat menyedihkan. Sambil memperhatikan itu semua, Nagi berpikir bahwa dirinya mungkin terlalu berlebihan ketika menghabisi semua monsternya. Nagi berpikir bahwa ia berlebihan karena malah menghabisi semua monster yang harusnya dijadikan latihan bagi para siswa. Nagi pun berpikir bahwa ia harus bisa menahan diri ke depannya karena akibat kelakuannya sekarang, kelas praktik pun pasti tidak akan dilanjutkan. Setelah melakukan semua itu, di sana Nagi pun langsung pergi menggunakan kekuatannya, dan sambil terus bergerak Nagi berkata bahwa sepertinya di sana sudah tidak ada hal lain yang akan menjadi masalah lagi. Terlihat di sana Nagi berteleportasi menggunakan kekuatan yang dirinya miliki. Nagi di sana berpikir bahwa sebetulnya ia tidak perlu menyembunyikan kekuatannya, tapi tetap saja ia tidak mau menjadi menonjol karena itu akan merepotkan. Nagi pun di sana berjalan ke arah para murid yang sekarang sedang ketakutan sambil ditemani oleh guru yang bingung. Gurunya di sana berpikir bahwa makhluk sihir seharusnya sudah ditaklukkan, tapi anehnya para monster itu datang lagi ke sana. Tapi meski begitu, sekarang ia sedikit tenang karena monsternya sudah mati akibat terkena serangan dari seseorang. Gurunya di sana sedikit bingung karena ia tahu bahwa para monster itu mati akibat terkena sebuah serangan null magic yang berjumlah banyak. Gurunya berpikir bahwa itu tidak mungkin perbuatan siswa karena biasanya untuk mengeluarkan 2 kekuatan saja akan sulit, tapi ini ada seseorang yang menyerang dengan jumlah yang sangat banyak. Para murid sendiri sekarang terlihat kesal. Mereka berkata jika tadi banyak monster yang muncul dan mereka juga hampir mati karena hal tersebut. Si bapak guru di sana langsung meminta maaf dengan menundukkan kepalanya pada para murid, dan di sana ia berkata bahwa seharusnya ia menjaga mereka walaupun sudah mendapatkan informasi tentang monster yang sudah dihabisi oleh para polisi. Si bapak ini masih terus menunduk dan ia menunjukkan hal bagus karena tidak seperti di negeri Wakanda yang bukannya minta maaf, mereka malah minta doa dan melemparkan tanggung jawabnya pada orang lain. Para murid pun di sana langsung berpikir bahwa mereka sedikit merasa tenang karena mereka beruntung jika guru itu tidak seperti para pejabat Wakanda. Di sana salah satu murid pun langsung bertanya apakah tadi mereka ini dibantu oleh seseorang. Gurunya langsung sedikit bingung, namun ia pun berkata jika itu mungkin benar dan sekarang ia jadi ingin berterima kasih pada orang yang membantunya. Guru itu langsung berpikir bahwa kemungkinan yang membantu mereka adalah polisi atau bahkan mungkin seorang black magic. Tapi meski begitu ia tetap berterima kasih karena berkat orang yang membantunya sekarang para murid bisa selamat. Nagi yang melihat hal itu langsung tersenyum karena sekarang ia senang dengan keadaan yang terjadi. Para murid yang ada di sana pun langsung membicarakan tentang sihir yang tadi melesat dan membantu mereka semua. Nagi yang melihat hal itu langsung tersenyum dan ia berpikir bahwa sepertinya sekarang semua baik-baik saja. Sedangkan Jun sendiri sekarang terlihat sedang menatap tajam ke arah Nagi, dan hal itu membuat Nagi kesal karena Jun ini masih tetap seperti itu walaupun sudah melihat kekuatan milik Nagi.
Mizuha sendiri di sana berpikir bahwa tadi Nagi mengalahkan tentara iblis dengan sihir level 1 dan di sana ia juga berpikir apakah mungkin jika Nagi juga lah yang menggunakan null magic untuk menyerang para monster yang ada. Namun ia berkata jika siswa biasa pasti tidak mungkin punya kekuatan seperti itu. Dan di sana ia pun tersenyum karena ia tahu bahwa dirinya tadi hanya overthinking dan berpikir berlebihan tentang kekuatan milik Nagi. Tapi meski begitu di sana Mizuha tetap menatap tajam ke arah Nagi dan ia berpikir tentang siapa Nagi sebenarnya. Nagi sendiri sekarang santai saja karena sebenarnya sekarang ia tidak ingin memperdulikan hal-hal yang merepotkan. Sedangkan teman-teman Jun di sana berkata bahwa serangan yang tadi seperti laser adalah perbuatan dari Nagi. Namun temannya mengatakan jika itu tidak mungkin walaupun Nagi ini sudah mengalahkan tentara iblis. Si Jun yang mendengar hal itu malah kesal dan ia berkata agar sekarang mereka diam jika tidak ingin dibantai. Kedua teman Jun pun di sana langsung ketakutan ketika mereka melihat Jun yang marah dan dengan amarahnya itu Jun berkata bahwa Nagi tidak mungkin menjadi sangat kuat dan hal itu pasti terjadi karena sesuatu. Sambil sedikit ketakutan di sana temannya pun berkata jika itu benar karena bagaimana bisa seorang pengecut seperti Nagi menjadi sangat kuat. Jun yang kesal pun langsung berkata bahwa Nagi pasti melakukan hal yang curang dan nanti ia akan membuat Nagi menunjukkan sifat aslinya itu. Sepulang sekolah terlihat sekarang Nagi pun berjalan sendirian ke rumahnya. Namun tiba-tiba di sana Nagi dikelilingi oleh banyak orang yang sekarang menatap dengan tajam. Terlihat di sana Jun muncul dan ia berkata bahwa sekarang ia dan teman-temannya akan menghancurkan Nagi yang ada di hadapannya. Nagi yang melihat hal itu langsung berkata bahwa para manusia yang ada di sana benar-benar pantang menyerah dan ia mengatakan seharusnya mereka ini latihan magic saja. Jun yang mendengar hal itu kesal dan ia berkata bahwa yang seharusnya melakukan hal itu adalah Nagi karena ia sudah berbuat licik. Nagi yang mendengar kata licik langsung bingung dengan apa maksud dari perkataan Jun tersebut. Jun pun langsung menunjuk Nagi dan ia berkata bahwa Nagi ini sudah melakukan tindakan licik dan menggunakan sihir yang kuat. Nagi yang mendengar hal itu langsung terlihat bingung dengan perkataan yang diucapkan oleh Jun barusan. Jun pun di sana langsung mengelilingi Nagi dan ia berkata bahwa dirinya salut karena Nagi tidak kabur dari sana. Nagi langsung mengangkat bahunya dan ia berkata bahwa dirinya tidak punya alasan untuk kabur. Jun pun semakin kesal dan sekarang terlihat ia langsung bersiap menyerang karena ia pikir jika Nagi ini terus mengucapkan omong kosong. Sambil memperhatikan Nagi, di sana Jun pun berkata bahwa Nagi sekarang pasti tidak bisa menggunakan sihir. Terlihat di sana tinjuan Jun pun mengenai wajah Nagi dan ternyata bukan hanya ada satu tinjuan saja. Di sana ada banyak tinju yang sekarang menyerang ke arah Nagi dengan bergiliran. Jun sekarang merasa sombong dan ia berkata bahwa sekarang Nagi pasti tidak bisa apa-apa tanpa kekuatan magicnya. Jun di sana berkata bahwa saat nanti Nagi memohon ampun, maka ia tetap tidak akan mengampuninya. Nagi sendiri sekarang malah memasang wajah wegah dan ia berpikir bahwa kekuatan mereka bahkan tidak bisa menggores dirinya. Nagi berpikir bahwa kekuatan defense magicnya sangatlah kuat dan bahkan jika mereka berhasil memukul Nagi pun mereka tetap tidak akan melukainya. Sambil memperhatikan tinjuan yang datang, di sana Nagi berpikir bahwa sepertinya ia harus pura-pura terkena pukul agar semuanya menjadi tenang. Terlihat Nagi di sana terus memasang wajah santuy dan ia berpikir tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh para bajingan di hadapannya. Namun tiba-tiba di sana Mizuha muncul dan ia langsung memperhatikan mereka semua. Jun dan semua yang ada di sana pun langsung terkejut dengan kedatangan tiba-tiba dari Mizuha. Jun yang ada di sana langsung kepanikan dan ia berkata bahwa sekarang mereka sedang bermain bersama Nagi. Mizuha di sana tidak percaya dan ia mengatakan bahwa tadi Jun ini pasti sedang membuli Nagi. Mizuha berkata bahwa seharusnya Jun ini malu karena sekarang menjadi pembuli dari seorang murid akademi sihir. Jun yang mendengar hal itu langsung tak bisa mengelak lagi dan sambil memperhatikan Nagi di sana ia berkata bahwa semua ini terjadi akibat ulah dari Nagi yang menyebalkan. Mizuha di sana langsung menarik Nagi dan ia berkata agar sekarang mereka berdua pergi dari sana. Terlihat Jun pun langsung terdiam ketika ia melihat Mizuha yang berpegangan tangan dengan Nagi dan di sana ia pun langsung menatap kesal karena melihat hal tersebut. Jun mengeluarkan aura mengerikan dan ia berkata bahwa Nagi ini benar-benar menyebalkan dan seperti berdebah. Jun langsung merapalkan mantra dan di sana ia langsung bersiap untuk menyerang Nagi menggunakan kekuatan sihir miliknya. Nagi yang wegah di sana lagi-lagi berpikir bahwa Jun ini sangatlah merepotkan. Jun mengumpulkan kekuatannya dan ia berkata bahwa sekarang ia akan membunuh Nagi yang ada di hadapannya. Mizuha yang melihat hal itu langsung terkejut dan ia bertanya mengapa sekarang Jun menjadi seperti itu. Jun tak memperdulikannya dan di sana ia bersama dengan teman-temannya malah melancarkan serangan kuat ke arah Nagi. Mizuha di sana langsung berlari
berlari dan berniat untuk menyelamatkan Nagi yang sekarang malah memasang wajah santuy. Namun itu terlambat karena di sana Nagi pun terkena serangan kuat milik Jun dan teman-temannya. Mizuha di sana langsung berteriak karena ia tahu jika serangan tadi cukup kuat. Jun pun langsung tersenyum dan ia berkata bahwa perbuatan licik Nagi pasti tidak akan bisa membantunya sekarang. Teman-teman Jun sendiri sekarang terlihat takut. Mereka takut jika serangan tadi tidak sengaja membunuh Nagi. Jun pun mengatakan bahwa mereka bisa merubah skenario dan menceritakan jika Nagi itu mati karena terkena sebuah kecelakaan. Namun ternyata di sana Nagi masih hidup dan ia berkata bahwa tindakan Jun barusan sudah keterlaluan. Dengan tatapan tajam, Nagi berkata bahwa tadi ia mentoleransi Jun karena ia pikir mereka hanyalah bocah tengil. Tapi sekarang sepertinya Nagi harus memberikan Jun pelajaran. Terlihat di sana Nagi tidak kenapa-napa dan bahkan ia juga tidak tergores sedikit pun ketika terkena serangan gabungan dari Jun dan kawanannya. Jun yang melihat hal itu langsung berkeringat dingin karena mereka tidak menyangka jika Nagi masih hidup. Mizuha sendiri sekarang terkejut karena ia tidak menyangka jika Nagi ini sangatlah kuat. Nagi pun langsung berkata bahwa Jun sungguh berdebah karena tadi serangan Jun juga bisa mengenai Mizuha. Jun pun kesal dan ia berkata bahwa itu adalah salah mereka karena membuatnya terlihat bodoh. Jun lagi-lagi mengeluarkan kekuatannya dan sekarang ia akan menyerang Nagi lagi sampai Nagi mati. Nagi di sana hanya menggerakkan jarinya dengan wajah santuy dan di sana ia pun membuat sebuah lingkaran sihir kecil. Jun dan teman-temannya langsung tertawa dan mereka berkata jika lingkaran sihir kecil aneh itu sangatlah jelek. Mereka pun langsung melancarkan serangan kuat ke arah Nagi. Namun Nagi di sana berkata bahwa sekarang dirinya mengeluarkan skill bernama Magic Drain. Terlihat serangan Nagi berasal darinya dan langsung menyebar kemana-mana. Serangan Nagi ini bergerak layaknya tanaman dan di sana semua tanaman itu pun langsung mengikat tubuh Jun dan juga teman-temannya. Teman-teman Jun mulai pingsan karena ternyata sekarang kekuatan mereka habis akibat diserap oleh kekuatan milik Nagi. Setelah menyerap kekuatan itu, Nagi pun langsung menghentikan serangannya dan di sana terlihat Jun dan kawanannya langsung terkapar setelah kehabisan tenaga akibat kekuatan yang dikeluarkan Nagi. Cerita pun bersambung. Dikasih kekuatan dikit langsung pada jongkeng. Cok, lemah sekali ya. Lemah tapi kok sok jagoan, nyebelin juga nih NPC. Ya pokoknya untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak meremehkan siapapun. Ntar baru dikasih kekuatan dikit oleh orang lain, udah pingsan atau metong. Berdebal. Dan menurut kalian karena mereka semua sudah terkapar, apa yang akan dilakukan oleh Nagi? Apakah mungkin Nagi akan membuang mereka ke sungai atau mungkin menginjak-injaknya? We don't know. Coba komen di bawah menurut kalian enaknya di gimana ini si Jun dan kawanannya yang sudah terkapar. Ya pokoknya saya 100 alur cerita. Jangan lupa komen di bawah ya yang tadi. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.